Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mo kamang do takenang horas madihita salhutna. Teks kita khotbah pada minggu Advent yang pertama ini diambil dari Markus pasal yang ke-13 ayat 24 hingga 37. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Kita akan baca secara responsoria. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Pigi sakaripang hunik sahada kadangan, jolo sinukum mamarga, asa binoto pertuturan, Pendeta Rein Justin Gultom. Saya pendeta preses di HKBP Distrik 7 Samosir, Inang Boru Simarmata. Horas Mariamu, Romahamu Tuhutanami ngaradi sudi. Topik kita pada saat ini, berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Dungo lao manomu-nomu haroro ni Kristus. Berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Tradisi melek-melekan, saya nggak tahu apakah
tradisi ini hidup di Palembang ini, tetapi ini menjadi kebiasaan di daerah Samosir kami. Jadi kalau setiap ibu yang melahirkan anak, pada hari pertama sampai ke-7 selalu dihadiri oleh tetangga, teman-teman terdekat, teman-teman lain, dan siapapun yang ingin sekali datang berkunjung untuk melihat kelahiran anak. Banyak mereka yang datang saat itu dan datang petang, bahkan banyak yang pulang pagi. Jadi mereka selalu menahan tidur, ngomong-ngomong, bercanda, berbicara, ada yang main gitar, ada yang main catur, ada yang nonton televisi, ngerumpi dan lain sebagainya. Mereka lakukan untuk menahan tidur. Baru saya mengetahui apa sih arti sebenarnya ini. Kenapa mereka datang sembari melihat anak yang baru lahir. Ada istilah berjaga-jaga demi menyelamatkan sang anak. Bapak Ibu, ternyata kalau kita hubungkan dengan topik kita ini, berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Makna sebuah berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam sisi plus positifnya menyelamatkan sang anak. Keselamatan terjadi kalau memang berjaga-jaga terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, ada informasi dari ahli sejarah Josephus, sejarah Yahudi, ternyata kelalaian berjaga-jaga mengakibatkan sengsara. Tahun 70 amat, tetapi lalai dalam berjaga-jaga akan menimbulkan sengsara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita simak apa sih arti dari teks ini bagi kita. Memang Bapak Ibu, pada perayaan Advent pertama ini kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Sebab hari Kristus akan datang. Kita berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus, dan kita juga diingatkan bahwa bumi ini akan hancur. Kita baca tadi saudara-saudara dalam ayat 24, tetapi pada masa itu, sesudah itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, ini akan terjadi kehancuran alam ini, sebuah pertanda bahwa akan terjadi hari kiamat, hari kesudahan, dan Kristus dan seluruh malaikatnya akan hadir untuk selektif menyeleksi, memilih dan memilah orang-orang yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, di saat ini, di saat kedatangan Kristus, walau siapa saja tidak memahami dan mengetahui, tidak tahu saat kapan, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi buta, kita tidak mengetahui. Nah, oleh sebab itu jelasnya bumi ini akan berakhir. Sebelum berakhir, pada Advent yang pertama ini, kita semuanya diingatkan untuk mari berjaga-jaga. Mari berjaga-jaga, saudaraku.
Kalau Tuhan sudah menyeleksi melalui malaikat, orang-orang yang dipilihnya akan diberikannya hadiah yang luar biasa. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Wahyu 2 ayat 10c, aku akan memberikan mahkota kehidupan bagimu. Mahkota kehidupan akan menjadi hadiah bagi mereka yang setia dan tetap mau berjaga-jaga. Kalau kita juga baca atau dalam ED HKBP, surgoi sambulok tadoi dang adong besiaeo disi. Saudara akan diberikan surga yang tidak akan ada derita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membicarakan soal bumi yang baru, bahwa tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi derita, tidak akan ada lagi perkabungan. Tuhan akan mempersembahkan kepada mereka yang menang, yang berjaga-jaga, menanti setiap saat di tengah kehidupan menyambut hari Tuhan. Tapi dalam Matius 25 ini adalah hadiah kepada mereka yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini akan menjadi bagian kita. Bagi mereka, sekali lagi, bagi mereka yang tidak pernah lalai apa dalam mempersiapkan diri menyambut kehadiran kedatangan Tuhan kita. Tetapi sebaliknya adalah kertak gigi dan neraka. Kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap bagi mereka-mereka yang lalai dalam mempersiapkan diri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang diinginkan bagi kita dalam teks ini, kita akan menerima upah surgawi bagi mereka juga yang mau berbuat baik. Amos mengatakan, hate evil, love good, maintain justice. Amos 5 ayat 15. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kita diminta untuk memperbaiki attitude sebelum kedatangan Kristus, memperbaiki sikap, memperbaiki tingkah laku. Dalam Matius 25 saya baca, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Matius 25:24 dan ayat yang berikut. Sebabnya dalam tema HKBP dalam pelayanan kita, kerjakanlah keselamatanmu tanpa takut, dengan takut dan gentar. Berlakulah baik bagi semua orang selagi masih hidup. Hate evil, bencilah yang jahat, lakukan yang baik. Lakukan yang baik selagi ada waktu. Mari berbuat baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya masih tertarik apa yang dilakukan, dinyanyikan dalam syair lagu Black Brothers. Barangkali saudara Bapak Ibu juga cinta dengan lagu ini. Di tepi jalan si miskin menjerit. Tapi dalam refrennya, sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh, sebagaimana yang kita baca tadi saudara-saudara. Hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Menarik Bapak Ibu saudara-saudaraku. Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Kaya tertawa, berpesta pora.
hidupnya menumpang di tengah kecurangan. Itulah hidup semakin biasa, seakan takkan pedulikan lagi, tiada kasih bagi yang lemah. Itu sebabnya Tuhan meminta, apa yang saudara perbuat kepada saudaraku yang hina ini, yang paling kecil ini, saudara berbuat kepadaku. Saudara akan menantikan hadiah. Saudara yang berjaga-jaga memperbaharui mental, to change the attitude, memperbaharui sikap selagi saudara hidup di tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu, ingat bahwa waktu ini bukan waktumu, waktu ini bukan waktuku, waktu ini adalah waktu Tuhan. Saya tidak tahu kapan saudara harus meninggal. Saya tidak tahu kapan saya harus meninggal di tengah dunia ini. Tetapi sebelum saya meninggal, sedangkan gajah mati meninggalkan gading, apakah saudara atau kita meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan apa-apa? Lihat saudara-saudara kita tiba-tiba meninggal di tengah dunia ini. Tiba-tiba. Itu pertanda waktu ini adalah waktu Tuhan. Waktu ini adalah waktu Tuhan. Sebelum waktumu diambil oleh Allah. Sekali lagi, sebelum waktumu diambil oleh Allah. Advent pertama ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari perbaharui sikapmu. Hate evil, benci yang jahat, lakukan yang baik, berbuatlah yang baik bagi sesama. Saudara lihat, sesama kita juga adalah alam ciptaan ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Saya mendapat transferan rekening sebanyak 25 juta dari Bapak Ibu untuk membantu saudara kita di Sihotang. Saudara tahu bahwa hari ini hari yang menderita bagi Tapanuli Raya. Beberapa hari yang lalu di Bakara, banyak mereka yang meninggal karena tertimpa oleh batu-batu. Sebelumnya di Sihotang, di Pakat, di Aceh, dan di berbagai tempat. Bapak Ibu, yang mau kita katakan, sejauh manakah persahabatan kita dengan sesama ini? Sejauh manakah para lealeota to make harmony with the nature, membangun kesesamaan, kesemahlukan, sebab hubungan koordinatif dan korelatif kita akan sesama teramat ada. Tanpa alam kita tidak siapa-siapa. Nah, sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak Ibu. Tetapi yang diinginkan oleh alam ini adalah uluran tangan dan persahabatan kita. Saya membaca dari berita di Palembang ini bahwa saudara masih menghasilkan sampah 1.200 ton per hari. Kumuh, banjir terjadi di mana-mana. Believe or not, percaya atau tidak, tapi berita ini saya baca, saya ambil dari Google apa yang terjadi di Palembang. Terjadi penghasil sampah 1.200 ton per hari. Saudara pasti lepas dari situ. Dak kamu naik mungkin nasing deh. Tetapi sekali lagi, sebelum kedatangan Tuhan, sebelum pengadilan terakhir, mari saudaraku menjalin persahabatan dengan sesama. Mulailah dari dirimu sendiri. Setiap kali kita pesta, di mana-mana lihat berapa tebalnya sampah yang ada kita tinggalkan bersama. Banyak orang selfie-selfie, banyak orang mengajak berfoto ria. Sampah tetap terikut. Nah, saudara-saudara sekali lagi, mungkin saudara punya bonbon, mulailah dari hal yang kecil. Selamatkan alam kita. Tuhan menjadikan semuanya ini teramat baik. Kejadian 1:31. Tanpa cacat sedikit pun. Tetapi setelah kita mewarisi bumi dan dunia ini, lihat semuanya menjadi bopeng, Bapak Ibu. Sorry to say. Saya bukan bermaksud to blame others, menyalahkan Bapak Ibu.
Tetapi sekali lagi, marilah kita bersama, marilah kita berjuang menyelamatkan sesama kita. Kalau tadi kita diingatkan oleh Black Brothers, ternyata kepedulian kita adalah makhluk sesama, sama-sama ciptaan, tetapi tidak peduli dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, terima kasih sekali lagi. Ini adalah bentuk kepedulian saudara untuk membantu mereka-mereka yang lemah, membantu mereka-mereka yang sengsara. Terimalah kasih kami bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan panjang lebar untuk memperjelas segala sesuatunya, tapi Bapak Ibu pasti sudah memahami segalanya. Di dalam Matius 25, ternyata kita semuanya adalah orang-orang yang terpanggil. Tuhan telah membebani tugas kepada kita masing-masing. Tuhan telah memberikan mandat tugas kepada kita masing-masing. Baca Matius 25. Setelah Tuhan itu pergi, dia memberikan 5, dia memberikan 2, dia memberikan 1. Tapi lihat bagaimana reaksi dari mereka yang mendapat mandat. Nanti saudara bisa baca, tetapi ini adalah refleksi bagi kita bersama menunggu pengadilan yang terakhir. Sebelum pengadilan yang terakhir kita terima bersama, mari memperbaiki, berubah, to change the attitude, perbaharui sikap. Matius 25, yang memberikan talenta segera pergi. Segera pergi, dia kembangkan yang 5 menjadi 10. Yang memberikan 2, yang mendapat 2, dia segera pergi, mengembangkan 100% 4. 100% jadi 4. Tapi yang mendapat 1 bersungut-sungut dan mengatakan, ah, kau orang yang keji, yang memberikan hanya 1 tidak pernah terhitung. Dia membangun sikap untuk membenci Tuhan yang memberi. Padahal Tuhan yang memberikan 1 itu sesuai dengan kepentingan dan potensi atau kompetensi yang ada. Dia memberikan sesuai dengan apa potensi kita masing-masing. Saudara tahu, setelah datang tuannya meminta dan memanggil pertanggungjawaban, Roma hamum, sekarang kita mempertanggungjawabkan apa yang diserahkan dan diberikan Tuhan bagimu. Yang 5 segera datang, Tuhan memberikan 5, aku hasilkan 10. Tuhan, engkau berikan 2, aku hasilkan 4. Saudara tahu apa kata Tuhan? Ho naposo na dengger roha. Kau hamba yang baik dan setia. Mari duduklah bersama Tuhanmu. Duduklah bersama Tuhanmu di sorga. Kita akan bersenang-senang, tiada ratap dan tangis lagi. Yang menerima 2 menjadi 4. Kau hambaku yang baik dan setia, datanglah, turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab saudara-saudara telah berhasil mengembangkan, berjaga-jaga saat aku datang, engkau telah mengembangkan apa yang ada. Tetapi yang menerima 1, Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya tanam apa yang saudara beri, sebab Tuhan memberikan terlampau sedikit bagiku. Tuannya marah. Ho naposona jukat, na jahat, yang jahat. Kau mengetahui apa yang kuberi, sekarang engkau akan dicampakkan kepada kegelapan, akan terjadi kertak gigi dan ratapan yang terjadi setiap saat. Saudara mau yang mana, saudara? Hamba yang mana ini, saudara? Yang menerima 5, ini 4, 1 adalah gambaran kita bersama. Saudara sudah diberikan talenta, Bapak Ibu diberikan si basa-basa, Bapak Ibu diberikan jabatan,
Bapak Ibu diberikan kedudukan, bakat, dan lain sebagainya. Ada sebagai guru, ada sebagai pendeta, ada sebagai polisi, perengge-rengge, ada sebagai pegawai, dan lain sebagainya. Jujur, itu adalah pemberian Tuhan. Baca 1 Korintus 12 dan Matius 25, semuanya yang saudara terima adalah dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu satu saat Dia akan datang meminta pertanggungjawaban. Berjaga-jagalah untuk mengembangkan. Jangan lalai Bapak Ibu. Segera, cepat. Jangan tunggu sampai besok. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu. Segera kerjakan, cepat kerjakan keselamatanmu tanpa takut, tanpa gentar di dalam Tuhan. Ini bukan main-main dan dapat biar-biarhon dan menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi ini akan pasti terjadi. Advent pertama ini sekali lagi mengingatkan kita, tetaplah berjaga-jaga untuk meraih mahkota kehidupan, surga hasunangan, nasihat Tuhan ini. Jadi oleh sebab itu, apa yang ada pada saudara, nanti saudara akan pertanggungjawabkan. Kita akan ada sidang dan meja hijau. Tuhan akan ada di depan, akan hadir di saat Dia hadir. Dan semuanya kita akan disidang dalam meja hijau, akan ditanya, kau Ren Justin, kau Preses Distrik 7 Samosir, sudahkah engkau pergi ke Palembang? Ya Tuhan, aku sudah pergi ke Palembang. Aku disambut dengan baik oleh saudara-saudara kita jemaat Palembang. Oh, engkau berhasil. Engkau hamba yang setia dan baik. Turutlah bersama Tuhanmu di dalam kebahagiaan. Saudara, terimalah. Pertanggungjawabkan dengan baik. Sebab engkau sudah melakukannya dengan baik. Pegawai sekalipun, polisi sekalipun, kita tidak akan bisa bersembunyi di bawah kolong langit. Semuanya kita akan dipanggil Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Jangan sampai meninggal. Jangan sampai mati, jangan sampai meninggal. Saudara tahu apa lagu ungu? Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut. Tuhan panjangkan umurku. Panjanglah umurmu Bapak Ibu. Panjanglah umurmu. Kajang mau umurmi. Gitu ya. Asa adong dong aku gabi. Gajang mamur mamang do takenang, gajang mamur ta sudia kedongan, aleu nang lupa hita. Paima dong tiki na pinasa ni debata tu hita, pakai mak. Bahasa Batak isoda king hidup dungo mahamu. Manomu haroro ni Kristus rodo iban. Rodo iban. Ini adalah pandangan apokaliptik. Kita tidak hanya menemukan sorga di depan, tetapi sorga di bumi juga sudah tersedia. Hanya kita menanti sorga yang telah disempurnakan oleh Bapa di sorga. Di dunia juga kita menantikan hal yang sama. Surgui hasunangan doi dangadong be sayo disi. Selamat Bapak Ibu, borat mahamu, jaga mak. Semua keluarga-keluarga yang diserahkan Tuhan kepadamu juga akan kau pertanggungjawabkan dengan baik. Semua harta yang diserahkan Tuhan kepadamu, materi apa sekalipun, sadia godangna, Tuhan telah perhitungkan segalanya. Kita akan pertanggungjawabkan ini dengan baik. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari pertanggungjawaban ini. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapa. Di tengah Advent pertama ini, sungguh Engkau mengingatkan kami untuk berjaga-jaga. Kami tahu keuntungan dahsyat kami yang memberikan hati kepada pelayanan ini ya Bapa. Pendeta kami, guru kami, Bible Pro Diakones, semua pelayan-pelayan full timer yang ada di Huria Resort Distrik ini, bantu ya Bapak. Ingatkan kami akan tugas panggilan. Sebab 1 Petrus 2:9 Engkau juga mengatakan bahwa semuanya terpanggil dalam pelayanan.
Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak atas ingat yang Engkau berikan ini. Peringatan-peringatanmu mendasari hidup kami untuk berbuat dan berlaku yang baik. Tapi Bapak Ibu, yang kami doakan saat ini, saudara-saudara kami Besi Tompul, Borutu Gatorop, Sintua M Silaban, Nyonya Hutapea Borusitorus, Nyonya U Tampubolon Borusiahaan, Jeff Merpaung, Situelem Bersimanjuntak yang dirawat rumah di Miri, ucap syukur kepadamu Tuhan. Amin.